yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Diberkati. Boleh lambaikan tangannya yang diberkati. Terima kasih Tuhan. Saya sangat bersyukur hari ini masih diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya rindu untuk boleh kita baca firman Tuhan di Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Yang sudah membuka, mari kita katakan amin. Baik, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ayat. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang akan saya bawakan hari ini memberi judul Allah menjamin hidup orang percaya. Allah menjamin hidup orang yang ada di hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini di dalam dunia ini kita itu penuh dengan masalah, penuh dengan penderitaan, tekanan, bahkan dengan air mata. Saya yakin setiap kita di dalam hidupnya pasti bukan penuh dengan sukacita saja, tapi pasti ada juga air mata. Karena saya juga mengalaminya. Begitulah orang hidup. Namun kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena kita adalah orang yang percaya, maka Tuhan menjamin hidup kita. Amin Bapak Ibu. Boleh salam kiri kanannya, Tuhan menjamin hidupmu. Tuhan menjamin hidupmu. Bapak Ibu, hari-hari dan waktu-waktu ini kita sangat dipacu untuk lebih memperhatikan dengan seksama terhadap waktu-waktu yang kita gunakan. Karena mari coba kita flashback. Hari ini pasti setiap kita nggak sadar bahwa ada yang sudah berumur 35 tahun, atau nggak sadar ada yang sudah berumur 44 tahun, atau ya sih aduh sebentar lagi udah jadi mahasiswa. Kan kalau dilihat waktu itu cepat sekali berlalunya. Tanpa kita sadari, kita duduk sejenak saja, kita pasti bahkan mungkin orang tua ada yang bilang, udah anak gadis rupanya anakku ini. Kalau saya jujur aja, kalau saya melihat Asar, udah kelas 6, bentar lagi lajanglah anakku ini. Semua waktu itu rasanya cepat berlalu Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, cobalah perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seorang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Di sini firman Tuhan titip sama kita, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari itu adalah hari-hari yang jahat. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau orang-orang percaya, kalau tidak dengan strategi memperhatikan waktunya, waktu untuk bekerja, waktu untuk makan, waktu untuk tidur, waktu untuk menyembah Tuhan, waktu untuk melayani, waktu untuk kita sediakan bagi Tuhan, perhatikanlah waktu-waktu itu. Karena tahu tidak, singa-singa, penguasa di udara itu mengintip kita setiap saat. Kapan kita akan diterkamnya dan habislah kita. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu sangat bijaksana. Dia menyediakan waktu-waktu
waktu bagi kita. Amin Bapak Ibu. Ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk makan, ada waktu untuk bekerja. Semuanya itu gunakanlah secara arif dan bijaksana. Dan di sini bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Di dalam sebuah pertempuran, kalau kita melihat waktu, artinya waktu itu adalah bagian dari strategi. Kalau kita mau bertambah dengan umur yang penuh dengan berkat Tuhan, pergunakanlah waktu-waktu itu dengan baik. Jangan Bapak Ibu, saat ini ada banyak hamba-hamba Tuhan di sana. Oh, ini kan kegiatan sosial, nggak apa-apa lah kalau kita habiskan waktu untuk kumpul. Bukan hanya itu saja, boleh kita kumpul, tapi gunakanlah itu untuk saling membangun, bukan saling bergosip, atau bukan juga saling menjelekkan antara orang dan yang lain. Ada banyak orang yang tidak bijaksana dalam menggunakan waktunya. Dalam pertempuran Bapak Ibu antara Irak dan Amerika, mereka waktu itu kan berperang ya, udah pada tahu. Nah, mereka bukan hanya melihat kemampuan personalnya, bukan hanya melihat kemampuan tentaranya, bukan juga hanya melihat kemampuan senjatanya, bukan. Tapi mereka juga melihat medan perangnya. Jadi pada saat itu mereka melakukan strategi untuk merubah baju seragam mereka karena berperang di padang gurun. Di padang gurun Bapak Ibu, di situ tidak ada tumbuhan. Sementara kalau kita perhatikan, baju tentara itu kan rata-rata loreng-loreng hijau. Mau apapun negaranya pasti seperti itu. Tapi ketika masuk medan perang, mereka mengganti seragamnya. Dia ganti dengan seragam yang sama dengan warna padang gurun, itu coklat. Sehingga apa? Sehingga mereka dari jarak kejauhan tidak dapat dikenali karena sedang ada di padang gurun. Pakaian itu berbicara dengan apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Pakaian itu berbicara tentang apa yang sudah kita kenakan senjata untuk menghadapi medan perang kita. Bapak Ibu, hidup kita di dunia ini itu melawan penguasa di udara. Kita melawan penguasa di udara artinya kita selalu diintip bagaimana supaya kita tidak hidup damai, bagaimana supaya kita hidupnya miskin, bagaimana supaya kita hidup tidak dengan kemenangan, tapi hidup dengan segala ketakutan. Itu yang selalu diintip oleh iblis. Tapi dengan pakaian yang kita gunakan, semua senjata Allah, ketopong kebenaran, baju jirakan, Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita kenakan senjata dalam pakaian itu adalah strategi kita di dalam seluruh kehidupan kita. Sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah setiap kita sudah tahu bahwa untuk bisa menerima jaminan dari Allah itu adalah kita harus kenakan semua senjata Allah. Baca firman Tuhan, berdoalah setiap pagi, gunakanlah waktumu itu bersama-sama dengan Tuhan. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu. Saya saat ini seperti yang Bapak Ibu lihat, itu selalu saja flashback. Artinya ketika kita diam atau ketika kita melakukan pekerjaan, pasti ada waktu kita untuk kembali. Wah, dulu aku seperti ini. Wah, aku dulu seperti ini. Ada nggak Bapak Ibu merasa bahwa apa yang aku rasakan saat ini jauh lebih baik dari yang terdahulu? Ada tidak? Ada? Ada yang mudah menerima itu dari Tuhan? Nah, sekarang pertanyaan saya, dengan apa yang Tuhan berikan, adakah setiap kita mengganti cara kita beribadah, mengganti cara kita menyembah Dia, mengganti cara kita mengundang hadiratnya? Ada tidak? Karena ada beberapa saya lihat agama Kristen merasa bahwa wah, apa yang saya terima itu
aja. Oh, saya juga kan membangun rumah itu karena utang. Oh, itu kan bukan karena Tuhan, itu karena bank. Tapi tahukah Bapak Ibu, itu semua kalau bukan karena peran serta Tuhan yang menjamah setiap hati yang berkoordinasi dengan kita, gak akan mungkin ada orang bank yang boleh memberikan pinjaman kepada kita. Terus terang Bapak Ibu, kalau dihitung-hitung, misalnya ya kita membuat pinjaman 50 misal, tapi kalau kita tidak clear di dalam catatan kita di bank, tidak clear di dalam pendapatan kita setiap bulan, tidak clear di dalam setiap hubungan kita dengan orang lain, apakah bank kasih kita pinjaman? Tidak. Itu semua adalah hubungan kita dengan yang terdahulu. Maka Bapak Ibu, saya mau pesankan, apa yang Bapak Ibu lakukan saat ini, hari ini, waktu ini, detik ini, menentukan kita beberapa tahun ke depan. Jadi jangan bermain-main. Don't spend your time. Jangan buang waktumu. Karena apapun yang kita lakukan hari ini menentukan kita beberapa tahun ke depan. Jangan merasa lelah. Wah, pelayanan tuh begitu-begitu saja kok. Wah, udahlah, nanti Jumatnya cuma 30, udahlah. Biasa-biasa aja pelayanan itu. Tidak, Bapak Ibu. Kita tuh udahlah, biasa-biasa aja, gak usah sekolah, gak usah melakukan perubahan hidup, gak usah kita belajar, gak usah melayani Tuhan, gak usah lah. Biasa-biasa aja. Gini-gini aja ya. Jangan pernah berpikir seperti itu Bapak Ibu. Karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan hari ini, waktu-waktu yang kita isi menentukan kita. Baik itu 1 detik ke depan, baik itu 2 detik, baik itu bertahun-tahun ke depan. Jadi jujur ya Bapak Ibu, saya ini sekolahnya banyak banget. Bapak Ibu boleh saksi. Saya itu jujur ya, ketika saya baru tamat sarjana, jujur ini Indonesia, cari pekerjaan kan sulit ya. Pasti setiap kita kan punya strategi, udahlah Pak, daripada nanti saya buang waktu, udahlah saya ikut aja akta 4. Saya punya ijazah akta 4. Karena nanti, ini kan akibat pembacaan beberapa tahun ke depan, guru itu banyak kali Pak dibutuhkan. Saya ikut sekolah akta 4 Bapak Ibu. Udah. Nah, setelah itu, udahlah Pak, aku kan sarjana ekonomi akuntansi. Daripada aku buang waktu, udah ikutlah aku pajak brevet A dan brevet B. Habis waktu, menghabiskan waktu mengisinya dengan itu, isi sekolah. Dan ternyata Bapak Ibu, itu yang saya katakan tadi, apa yang kita lakukan ini menentukan kita beberapa tahun ke depan atau beberapa detik ke depan. Ketika saya melamar di perusahaan saya saat ini, yang dibutuhkan adalah memiliki ijazah brevet A dan brevet B. Apakah saya tahu pada saat itu? Tidak. Apakah saya sudah mempersiapkan? Tidak, saya tidak tahu. Tapi yang pasti itu adalah bagaimana cara saya memanfaatkan waktu. Bagaimana waktu ini akan menjadi sesuatu ke depan nanti. Jangan pernah, janganlah itu buangin uang, jangan Bapak Ibu. Kalau untuk pengetahuan, silakan. Mau belajar jahit, silakan. Mau belajar salon, silakan. Karena kita nggak tahu kapan ini akan digunakan. Saya mengatakan ini Bapak Ibu karena saya punya pengalaman untuk itu. Jadi, kenapa saya katakan waktu itu sangat penting? Kenapa kita perlu memanfaatkan? Firman Tuhan jelas katakan hari-hari itu adalah jahat. Tapi Bapak Ibu, sepanjang kita memanfaatkan waktu kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengundang hadiratnya, belajar, mencari pengetahuan, apapun masa depan kita, Tuhan sudah jamin. Tapi jangan bertindak bodoh dan tolol. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan simsalabim Bapak Ibu. Dia menyiapkan segala sesuatu sesuai dengan wadahnya.
sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita sudah kerjakan apa, nanti dia siapkan untuk itu. Misalnya saat ini kita udah belajar jahit, kita sudah cukup kapasitasnya, sudah bisa membuat pola, sudah bisa menjahit baju. Nah nanti tiba saatnya ada pekerjaan konveksi, ternyata dibuka pabrik konveksi semua di sini. Kita nggak kehilangan kesempatan karena sudah kita lakukan lebih dulu. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan itu dia akan lebih jahat lagi kalau kita tidak memanfaatkan waktu. Kalau kita buang itu waktu, jangan Bapak Ibu. Kita semua pasti ada kekurangan, ada kelebihan, ada bakat. Silakan digali bakatnya. Karena kita berbicara saat ini, Allah menjamin hidup orang percaya, Allah menjamin hidup orang yang masuk di dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan hari ini jelas mengatakan kepada kita, ayo isi waktumu, kerjakan apapun itu. Mungkin kita menganggap sepele, kalau mau jadi guru nggak usah lah pakai akta 4, keluar 4 juta habislah uang. Enggak, jangan begitu. Karena apa Bapak Ibu? Ini setiap kita pasti orang tua ya, punya anak ya. Nah, itu yang kita kerjakan, memberikan pengetahuan kepada dia, kita sekolahkan, itu adalah investasi. Investasi kita untuk dia biar besok bisa menjadi apa. Sama seperti itu juga hidup. Kita mengundang Tuhan, kita masuk di hadiratnya, itu adalah investasi kita kepada apa yang Tuhan akan kerjakan kepada hidup kita. Itu investasi kita. Tuhan tolonglah, kerjakanlah bagi saya apapun saya saat ini. Gak ada hidup itu bolak-balik seperti membalikkan tangan Bapak Ibu kita. Semuanya itu berjalan bersama dengan waktu. Nah, hidup yang di dunia ini, waktu-waktu yang kita jalani untuk kita bisa tahu ukurannya. Kalau kita mau tahu ukuran waktu yang namanya bulan, tanyalah kepada ibu yang sedang mengandung, bagaimana dengan rasanya 1 bulan. Kalau kita mau tahu hitungan waktu untuk 1 minggu, tanyalah sama wartawan yang harus jumpa deadline dalam 1 minggu. Jadi Bapak Ibu, kalau mau tahu hitungan detik setiap orang, tanyalah kepada orang yang akan berangkat naik pesawat. 1 detik saja dia terlambat, maka pesawat akan meninggalkannya. Sama dengan kita Bapak Ibu. 1 detik saja kita membuang waktu kita. Kita tidak mengajari anak kita tidak berinvestasi dengan dia, kita membuang waktu dengan bertandang sana, bertandang sini. Kita tidak belajar untuk mempersiapkan diri kita nggak akan jadi apa-apa. Benar Tuhan menjamin hidup kita. Tapi Bapak Ibu, hidup itu sendiri pun ada investasinya. Amin Bapak Ibu. Boleh salam kiri kanannya, ayo jangan buang waktu. Ayo boleh salam, jangan buang waktu, jangan buang waktu. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Silakan digali apapun kemampuan kita. Kita boleh kecil, boleh, tapi tidak menutup kemungkinan kita besar. Amin. Kita akan menjadi besar kalau kita bisa memanfaatkan waktu. Walaupun waktu itu jahat, tapi dengan Tuhan waktu itu bisa kita manfaatkan dengan baik Bapak Ibu. Air mata, masalah, penderitaan, kemudian tekanan demi tekanan, kalau kita lalui dengan syukur kepada Tuhan, gak ada yang bisa menyakiti kita. Semuanya berdiri tegak. Amin Bapak Ibu. Sama. Jadi Bapak Ibu, jujur ya, waktu saya baru tamat kuliah, ya kalau misalnya baru tamat kuliah kan otomatis segar ya, masih mau berjuang, aduh mau cari pekerjaan ini, pekerjaan itu, pekerjaan yang. Tetapi tahu gak Bapak Ibu, waktu saya mengisi waktu saya itu untuk ujian, tidak menyerah. Oke, saya masuk BRI, saya coba BRI, ujian tertulis BRI waktu itu saya bisa lulus, tetapi posisi untuk dia wawancara di situ saya kalah. Saya mengalami
waktu itu. Kemudian saya tidak putus asa. Ujian lagi, BNI, BEN. Waktu itu ujian, sama, saya selalu kalah di titik terakhir, wawancara. BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan, 2 kali saya lulus. Wawancara terakhir saya kalah. Saya menyerah? Tidak. Kemudian saya ujian lagi, PLN. Saya tes, selalu di titik terakhir saya kalah. Di mana? Di wawancara. Apakah saya menyerah? Tidak. Setiap kali saya kalah, saya berinvestasi lagi. Saya selalu bertanya, sebenarnya wawancara itu dia mau tanya apa? Dia mau tanya apa? Saya konsultasi lagi sama psikolog. Sebenarnya Pak, waktu kita wawancara, dia mau tanya apa? Pertanyaannya simpel Pak. Anak berapa dari berapa bersaudara? Kok bisa saya kalah? Oh iya. Terus dia tanya lagi, apa kelebihan kemudian kekurangan saudara? Cuma itu Pak pertanyaannya, tapi saya kalah. Saya tanya sama psikolog Bapak Ibu, saya mau bayar berapa saya bayar? Jujur, karena itu investasi. Dan untuk ujian demi ujian yang menurut orang, termasuk tempat-tempat donasi, saya tidak pernah menyerah. Karena saya tahu waktu Tuhan pasti akan tiba. Amin Bapak Ibu. Salam kiri kanannya, jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan pernah menyerah. Waktu Tuhan pasti akan tiba. Amin Bapak Ibu. Ayo Eva. Amin. Semangat. Karena apa? Karena kegagalan demi kegagalan itu adalah pelajaran bagi kita. Tapi kalau tidak belajar dari kegagalan, itu adalah kebodohan. Ya. Nah sekarang bagaimana cara kita menerima bahwa Allah itu menjamin hidup kita? Bagaimana cara Allah menjamin hidup kita? Di sini dikatakan hal-hal yang harus kita lakukan itu apa? Sehingga kita bisa menerima jaminan dari Allah itu. Pertama dikatakan tinggallah di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam dirimu. Kita baca Yohanes 15 ayat 17. Yohanes 15 ayat 17, amin. Kita baca bersama, 1, 2, 3 ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tinggal di dalam Kristus di sini artinya tinggal di dalam kasih dan kebenaran Kristus. Hati kita terbuka untuk menerima dengan lemah lembut setiap firman-Nya Tuhan. Jangan pernah merasa ketika firman Tuhan disampaikan, dia merasa bahwa hamba Tuhan itu nembak aku, itu hamba Tuhan itu kayaknya ngejekin aku. Jangan pernah merasa seperti itu Bapak Ibu. Karena ketika kita menerima firman Tuhan dengan hati yang lembut, hati yang bisa dibentuk, maka dikatakan di sana, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Hati kita itu Bapak Ibu kuncinya, hati yang bisa dikoreksi oleh firman, hati yang bisa disampaikan oleh firman. Mungkin sakit sekali, tapi ketika kita tahu itu adalah firman Tuhan, kita bisa menerimanya dengan lembut hati, tanpa ada penghakiman atau tanpa ada seperti mengkritik balik. Kita di sini Tuhan jamin bahwa mintalah apa saja, asal kau memiliki hati yang lembut untuk boleh aku taruhkan firman-Ku di dalam hidupmu. Segala sesuatu itu sangat mungkin bagi Tuhan. Apa-apa saja yang kemungkinan yang Tuhan bisa berikan, Tuhan bisa lakukan. Kita diberkati, Tuhan bisa lakukan menolong, menghibur kita, Tuhan bisa menyembuhkan, memulihkan kita.
berkelimpahan, Bapak Ibu. Amin. Tuhan bisa melakukan setiap hal dalam hidup kita. Cuma ini saja kuncinya. Ayo kita bisa menerima Kristus dan tinggal di dalam kisah dan kasih dan kebenaran dari Kristus itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah, karena ada beberapa jemaat Tuhan, ketika kita sampaikan firman, mungkin pada saat itu hatinya atau keadaannya tepat sekali dengan firman Tuhan. Jadi dia merasakan, oh itu ada yang membocorkan ceritaku ini, kurasa sama hamba Tuhan itu. Jangan pernah seperti itu. Artinya dia tidak memiliki hati yang lembut untuk bisa dibentuk. Nah, kalau hati yang lembut saja kita nggak punya, jangan pernah minta sama Tuhan. Tuhan hanya minta, tinggal dalam aku dan miliki hati yang lembut untuk menerima firman-Ku, maka mintalah apa saja. Kalau kita bebal, kita nggak bisa diatur, jangan minta apa-apa. Sama, kita juga kalau orang tua, kalau si Asen atau si Rahel bebal, tidak bisa diatur, pasti langsung saya bilang, apa? Mau minta apa? Minta aja. Perbaikilah dulu dirimu. Kita bilang gitu kan. Nggak salah kok Asen, minta aja. Semalam kau baru lama, pasti kita bilang gitu kan. Nggak salah kok Asen, Rahel, minta berenang. Baru semalam mama atur kau nggak bisa. Itu kita orang tua, apalagi Tuhan. Apa? Nggak salah. Nggak salah kau si Barani. Kau minta rumah. Semalam kau ada hamba Tuhan datang ke rumah kau, teh manis pun tak kau kasih. Nggak salah. Tuhan pasti bilang gitu. Sama, kita juga orang tua gitu. Karena Tuhan itu adalah Bapa kita. Jadi kalau mau menggambarkan seperti apa Tuhan, gambarlah seperti Bapa kita. Gambarlah sebagai orang tua kita. Seperti itu Tuhan kepada kita. Sehingga ikut Tuhan itu gak sulit. Gampang banget ikut Tuhan itu. Untuk mengetahui isi hatinya, ketahuilah isi hati orang tua kita. Seperti itu dengan Tuhan. Iya, kalau misalnya kita berdoa, ada orang tua dalam sebuah keluarga, ayolah Bapak berdoa. Iya, siapa mau didoakan? Doakanlah semua anak kita. Oh terima kasih Tuhan, aku berdoa buat si Anu. Oh iya, terima kasih Tuhan. Oh aku berdoa buat si Dedi. Oh iya, terima kasih Tuhan. Tapi anak kita si nomor 3 belum? Nggak usah lah, dia nggak pernah ngirim. Ya, sama. Tuhan tuh seperti itu. Tuhan, tolonglah kita hamba Tuhan juga berdoa bagi jemaat. Tuhan tolonglah Tuhan, kami berdoa buat Bapak Siotak itu baru buka bengkel, berkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan di zamannya, oh Tuhan, semua mesin-mesin dari kereta itu cepat sembuhnya. Kita berdoa seperti itu, Tuhan jawab. Apa? Dia nggak pernah ngirim, kata Tuhan. Apa? Dia nggak pernah membantu untuk mendirikan rumahku. Masa apalah satu semen pun dia nggak bisa. Tuhan juga bisa seperti itu, Bapak Ibu. Karena apa? Karena Tuhan juga pencemburu. Tuhan juga adalah Allah pencemburu. Kita harus tahu itu. Sama. Nah, kalau kita semakin berakar dalam firman dan kasih-Nya, pasti kita tidak akan membatasi kuasa Allah, dan apa saja yang kelihatan, hati dan pikiran kita menjadi sepakat dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 6. Yohanes 15 ayat 6. Paulus. Demikian firman Tuhan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jelas Bapak Ibu. Maka kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan kita tidak bisa tinggal diam di dalam hadirat-Nya, maka kita sama seperti kayu yang kering itu dibuang. Seperti ini Bapak Ibu. Ikan habitatnya pasti air. Kalau kita bawa ikan keluar dari air, pelan-pelan ikan akan mati. Sama. Pohon habitatnya adalah tanah. Ketika kita cabut pohon dari tanah, pelan-pelan pohon
akan mati. Demikian juga kita manusia, Bapak Ibu. Habitat kita adalah tinggal dalam hadirat Tuhan. Begitu kita dicabut dari hadirat Tuhan, pelan-pelan kita akan mati. Sama dengan itu. Ketika kita tidak tinggal di dalam Tuhan, dia menjadi ranting-ranting yang terbuang dan akan dibakar. Seperti itu. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, habitat kita adalah hadirat Tuhan. Jadi kalau begitu kita lepas dari itu, maka kita akan mati. Nah, apalagi yang harus kita lakukan supaya kita menerima jaminan dalam kehidupan kita itu karya Tuhan? Satu, mintalah sesuatu menurut kehendaknya Tuhan. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Kita boleh lihat di sini di Roma 8 ayat 26 sampai 27. Ya, silakan Pauline. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin, Bapak Ibu. Jadi di sini untuk yang kedua adalah meminta sesuatu menurut kehendaknya. Itu bagaimana mengetahuinya? Roh Allah lah yang akan mengarahkan kepada kita. Kemudian bagaimana yang berikutnya? Meminta dengan penuh kepercayaan, tidak ragu dan tidak bimbang, Bapak Ibu. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Roh Kudus akan memberikan rema di mana firman yang dimunculkan dalam hati dan pikiran kita menjadi hidup. Jadi memintalah dengan penuh kepercayaan, tidak ragu atau bimbang. Hal-hal yang harus dilakukan agar kita menerima jaminan kehidupan dari Tuhan adalah satu, tinggallah di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Kemudian kedua, meminta sesuatu menurut kehendaknya. Ketiga, meminta dengan penuh percaya, tidak ragu ataupun bimbang, Bapak Ibu. Amin. Saya tutup firman Tuhan dengan sebuah cerita. Ada dua hamba Tuhan, namanya Brown Clifford, satu sama Bill Graham. Brown Clifford ini ketika dia berkhotbah, dia adalah seorang penginjil, Bapak Ibu. Dia berkhotbah, maka banyaklah jiwa-jiwa yang hadir di dalam setiap khotbah yang dia laksanakan. Sampai orang rela antri agar bisa mendengar khotbahnya seorang Brown Clifford. Bapak Ibu tahu, setiap kali dia khotbah, orang merasa sangat terberkati. Bahkan setiap orang merasa bahwa dia nanti akan menguasai gereja-gereja sampai berabad-abad lamanya, Bapak Ibu. Nah, begitu diurapinya seorang Brown Clifford ini, sampai-sampai ketika dia akan khotbah, itu namanya lonceng gereja, diputus dulu supaya jangan mengganggu. Seperti itulah antusiasnya orang mendengar seorang penginjil yang namanya Brown Clifford. Demikian juga ketika dia memberikan seminar, mahasiswa waktu itu di Baylor 2,5 jam mendengarkan semua seminar dari John Clifford ini. Dia sangat tenang, bahkan merasa bahwa mahasiswa itu sangat diberkati. Tapi Bapak Ibu tahu, begitu dia sangat diberkati, semua dari media-media ingin
membuat dia sebagai artisnya dari Hollywood, ingin membuat dia membintangi filmnya. Kemudian dari media-media ingin membuat dia sebagai pokok ceritanya, dan artis-artis politik juga ingin dekat dengan dia. Tapi tahu Bapak Ibu, di dalam segala apa yang dia kerjakan, Tuhan berkati secara luar biasa. Yang namanya Brown Clifton ini, di tahun 1950 dia memutuskan untuk hidup di dalam pekerjaan radio sebagai penyiar. Kemudian dia melakukan itu sebagai penyiar, dia kerjakan. Kemudian di tahun 1950 itu dia mengundurkan diri dalam pelayanan. Nah, ketika dia mengundurkan diri dalam pelayanan di tahun 1954, dia tidak dapat membiayai hidupnya sama sekali. Dia bahkan mengabaikan anak istrinya. Karena apa Bapak Ibu? Karena dia sudah memutuskan untuk sebagai penyiar radio dan tidak tinggal lagi dalam hadirat Tuhan. Sudah, keputusannya itu satu penginjil. Penginjil kedua namanya Bill Graham. Pasti kita tahu ya Bill Graham ya. Sampai saat ini Tuhan mengurapinya sebagai penginjil yang besar. Setiap kali dia khotbah, ribuan jiwa-jiwa akan datang untuk mendengarkan khotbahnya dia. Sampai saat ini dia sangat diurapi oleh Tuhan, dan dia masih dalam pelayanan yang Tuhan berikan kepadanya. Dia masih tinggal di hadirat Tuhan. Iya. Dan pada saat umur 35 tahun, umur 25 tahun Brown Clifton sangat diberkati. Umur 35 tahun dia dipanggil Tuhan. Bagaimana cara kematiannya? Di hotel yang sangat kecil sekali, tidak hidup dengan layak, bahkan tidak bisa makan. Bapak Ibu, kenapa saya menceritakan ini? Tuhan itu sangat luar biasa bijak. Dia selalu berikan pilihan. Silahkan memilih. Maka Tuhan selalu berikan tinggi, pendek, ya, kemudian panjang, pendek. Kemudian dia selalu bilang lagi, dua hal itu selalu Tuhan arahkan dalam hidup kita. Dia gak pernah berikan satu, selalu dua. Hidup mati, ya, tinggi rendah, panjang pendek, ada dua pilihan. Nah, saya kenapa menceritakan mengenai dua penginjil ini? Silakan Bapak Ibu memilih, apakah mau seperti Brown Clifton atau mau seperti Bill Graham. Saya hanya memberikan kepada Bapak Ibu sekalian, ada dua yang bisa kita saksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup penginjil tersebut. Amin Bapak Ibu. Hidup adalah pilihan. Silahkan memilih. Silahkan pilih antara hidup atau mati, tapi hendaklah kita semua memilih yang hidup Bapak Ibu. Amin. Amin. Boleh salam kiri kanan, pilih yang hidup. Pilihlah yang hidup. Yang hidup artinya tinggallah di dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Saya undang untuk seluruh pemain musik, satu lagi. Hari ini tunggal ya Pak. Oke, Pak Olim silakan. Saya rindu sekali nyanyikan lagu Musim Akan Selalu Berganti. Boleh dibantu Pak Olim?